Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Pak Farudin, yang akan membawakan wawasan Wiyata Mandala untuk MLS anak-anak kelas 7. Anak-anak, selamat datang di SMP Mahasiswa 2. Selamat mengikuti MPLS pada tahun pelajaran ini. Wawasan Wiyata Mandala merupakan cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi, cara pandang bahwa sekolah adalah merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan pada pasal 3 Undang-Undang Sidiknas, di mana sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Adapun yang harus dilakukan dan harus diketahui adalah wawasan Wiyata Mandala adalah 7K. Nah, 7K ini apa? 7 ini yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Dan keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah ketertiban. Semua 7K ini akan dilaksanakan seluruh pada sekolah SMP Mahasiswa 2. Wawasan Wiyata Mandala ini akan berjalan dengan lancar dengan peran-peran yang ada, yaitu ada 5 komponen peran dalam wawasan Wiyata Mandala. Komponen yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, dia akan mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah. Seluruh kegiatan harus sepengetahuan oleh kepala sekolah. Tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Termasuk juga kepala sekolah ini akan melakukan koordinasi dengan seluruh yang ada dalam warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun petugas-petugas dalam sekolah. Dan kepala sekolah juga melakukan dan menciptakan tata tertib sekolah untuk keberlangsungan sekolah ini dengan lancar. Yang kedua, peran guru. Guru ini harus bisa memberikan contoh dan suri teladan, dan juga guru menjadi pengembang kemampuan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Sivitas akademika ini meliputi TU, tenaga administrasi, penyelenggara administrasi sekolah, kemudian tukang kebun, satpam, dan yang lain-lainnya, yang seluruhnya bisa menunjang seluruh kegiatan dan kelancaran di sekolah. Dan 4, peran murid. Anak bisa mentaati seluruh tata tertib yang ada, mendukung seluruh kegiatan yang ada, dan mengikutinya dengan tata tertib yang sudah ditentukan. Dan yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Ya, peran masyarakat sekitar ini selalu ada dukungan, baik itu support keamanan maupun ada informasi-informasi yang penting bagi keberlangsungan sekolah. Adapun mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala, ini ada 2 tahapan. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan preventif. Jadi untuk bisa berlangsungnya sekolah itu dengan harapan yang diharapkan oleh sekolah itu, oleh SMP Mahasiswa 2, tahap preventifnya apa? 1, memelihara sekolah melalui 7K yang tadi. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Ya, hubungan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kemudian guru dengan kepala sekolah, dan seterusnya, maupun guru dengan pegawai-pegawai yang lain, itu harus harmonis sehingga anak-anak bisa nyaman di dalam sekolah itu yang merupakan sarana pendidikan bagi anak-anak.
Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Jadi ini tahap preventif ini sekolah sudah membentuk jaringan pengawasan, baik itu dari sisi siswa, dari dalam sekolah, atau dari sisi guru maupun dari luar sekolah. Adapun yang keempat adalah menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat MPLS. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat akan membuli pada siswa atau memberikan tugas yang berat atau bisa juga membuat down dari semangat siswa yang mengikuti MPLS. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan ekstrakurikuler. Jadi nanti dalam kegiatan, karena waktu belajar itu mulai saat anak-anak masuk sekolah sampai pulang ini, itu banyak juga waktu luang, maka harus disisipkan. Di situ ada ekstrakurikuler yang menunjang aktivitas siswa, mengembangkan bakat dan minat siswa. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban baik saat masuk sekolah maupun saat usai sekolah. Wawasan Wiyata Mandala ini akan berjalan dengan lancar dengan peran-peran yang ada, yaitu ada 5 komponen peran dalam wawasan Wiyata Mandala. Komponen yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, dia akan mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah. Seluruh kegiatan harus sepengetahuan oleh kepala sekolah. Tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Termasuk juga kepala sekolah ini akan melakukan koordinasi dengan seluruh yang ada dalam warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun petugas-petugas dalam sekolah. Dan kepala sekolah juga melakukan dan menciptakan tata tertib sekolah untuk keberlangsungan sekolah ini dengan lancar. Yang kedua, peran guru. Guru ini harus bisa memberikan contoh dan suri teladan, dan juga guru menjadi pengembang kemampuan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Sivitas akademika ini meliputi TU, tenaga administrasi, penyelenggara administrasi sekolah, kemudian tukang kebun, satpam, dan yang lain-lainnya, yang seluruhnya bisa menunjang seluruh kegiatan dan kelancaran di sekolah. Dan 4, peran murid, anak-anak bisa mentaati seluruh tata tertib yang ada, mendukung seluruh kegiatan yang ada, dan mengikutinya dengan tata tertib yang sudah ditentukan. Dan yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Ya, peran masyarakat sekitar ini selalu ada dukungan, baik itu support keamanan maupun ada informasi-informasi yang penting bagi keberlangsungan sekolah. Adapun mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala anak, ini ada 2 tahapan. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan preventif. Jadi untuk bisa berlangsungnya sekolah itu dengan harapan yang diharapkan oleh sekolah itu, oleh SMP Mahasiswa 2, tahap preventifnya apa? 1, memelihara sekolah melalui 7K yang tadi. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Ya, hubungan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kemudian guru dengan kepala sekolah, dan seterusnya, maupun guru dengan pegawai-pegawai yang lain, itu harus harmonis sehingga anak-anak bisa nyaman di dalam sekolah itu yang merupakan sarana pendidikan bagi anak-anak. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Jadi ini tahap preventif ini sekolah sudah membentuk jaringan pengawasan, baik itu dari sisi siswa, dari dalam sekolah, atau dari sisi guru maupun dari luar sekolah.
Adapun yang keempat adalah menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat MPLS. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat akan membuli pada siswa atau memberikan tugas yang berat atau bisa juga membuat down dari semangat siswa yang mengikuti MPLS. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan ekstrakurikuler. Jadi nanti dalam kegiatan, karena waktu belajar itu mulai saat anak-anak masuk sekolah sampai pulang ini, itu banyak juga waktu luang, maka harus disisipkan di situ ada ekstrakurikuler yang menunjang aktivitas siswa, mengembangkan bakat dan minat siswa. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban baik saat masuk sekolah maupun saat usai sekolah. Berikutnya adalah tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini merupakan tahap represif. Kalau terjadi sesuatu insiden dan seterusnya, tahap represif. Satu, bila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Satu, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Artinya yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Nah, yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Tahap represif yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Dan yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, serta yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itulah tahap represif yang harus dilakukan sekolah. Adapun semua hal itu bisa terlaksanakan kalau semua warga sekolah saling mendukung, sehingga wawasan Wiyata Mandala ini bisa terlaksana dengan baik. Begitulah anak-anak, wawasan Wiyata Mandala yang Pak Fah terangkan pada kali ini. Ingat, sekarang tolong dicatat, ada tugas untuk siswa. Satu, tolong ditulis. Satu, tugas yang pertama adalah tuliskan tata tertib sekolah SMP Mati Siswa 2. Harapannya anak-anak nanti bisa menulis ini, bisa mengetahui secara langsung karena pernah membaca, pernah menulis. Yang kedua, tuliskan peran guru yang kamu inginkan untuk pengembangan siswa, baik entah itu keterampilannya, entah itu pengetahuannya maupun kepribadiannya. Harapannya itu anak. Tolong nanti tuliskan peran guru yang kamu inginkan. Nah, nanti ditulis ya. Yang ketiga, sebutkan ruangan favorit yang kamu sukai waktu anak-anak berkunjung ke SMP Mati Siswa 2. Ya, pasti bisa. Maka dari itu anak-anak harus melihat semua ruangan yang ada di SMP Mati Siswa 2 sehingga Anda bisa mengetahui ruangan favorit yang anak-anak sukai. Demikian tugas anak-anak, semoga bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Sampai ketemu nanti pada waktu ketemuan di SMP Mati Siswa 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.